Baik, kawan-kawan sekalian, masih bersama dengan Ketua Panitia Pembangunan Geraha Insan Cita didampingi oleh sekretaris dan beberapa alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Dan sedikit saja saya mungkin tanya kepada Ketua, dan nanti mungkin dilanjutkan jawaban dari Pak Sekretaris Panitia. Bagaimana sih cara mengkoordinir, mengakomodir dari seluruh ide-ide, masukan, gagasan dari kami Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Karena kita tahu bahwa diskusi pemikiran di Himpunan Mahasiswa Islam itu biasanya sangat dinamis, dan bagaimana mengakomodir semua masukan-masukan itu kemudian dielaborasi sehingga kemudian tercipta sebuah track yang pas untuk dalam proses pembangunan ke depan ini. Silakan Pak, mungkin dari Pak Sek. Iya, baik. Upaya dalam membangun komunikasi dengan semua alumni itu yang pertama, langkah yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu adalah melakukan silaturahmi akbar dengan seluruh alumni. Kesepakatannya di mana? Maaf saya potong. Kesepakatannya apa pada saat silaturahmi akbar? Jadi silaturahmi akbar itu Memutuskan apa? Yang pertama memutuskan bahwa kita bersepakat untuk lahan HMI itu dibelanjakan oleh alumni, dan kita sudah memplot kepada masing-masing alumni sesuai dengan kemampuan. Jadi tentu dia bervariasi, dan berarti lahan ini saya potong, lahan ini itu ditanggung oleh masing-masing alumni. Itu menjadi tanggung jawab Hubungan dari masing-masing alumni. Oke. Terus alumni. Kesepakatan berikutnya apa? Kemudian kesepakatan berikutnya adalah melengkapi struktur kepanitiaan yang ada. Itu sudah lengkap Bang? Ya, sekarang sudah lengkap. Sudah lengkap. Ya. Berarti secara yuridis sudah hampir rampung ya? Ya. Sudah rampung. Oh, sudah? Ya. Tinggal saat ini kita masih menerbitkan SK kepanitiaan. Berarti SK-nya nanti mungkin keputusan bersama ya? Kami Kota Tual dan kami Maluku Tenggara, kira-kira gitu. Jadi upaya setelah SK keluar, action. Ya, setelah SK keluar tentu kita langsung action. Karena saat ini sejak awal KSB dan sejumlah alumni telah melakukan survei lokasi dan sebagainya. Ya, sebagaimana yang titiknya tadi sudah saya jelaskan lebih awal tadi. Ya. Nah, sekarang itu adalah kita tinggal menunggu action selanjutnya adalah menyiapkan proposal, kemudian desain gambar bangunannya juga telah kita siapkan, tinggal nanti kita tawarkan. Kita tawarkan di dalam kepanitiaan dan kami supaya kita menyetujui desain gambar yang mana yang harus kita berarti gunakan. Ada kemungkinan besar minimal 2 gambar yang di plot ke forum. Jadi targetnya penyelesaian desain gambar ini maksudnya disepakati oleh semua alumni. Itu targetnya berapa, kapan? Ya, 2-3 minggu ke depan mungkin? 2-3 minggu ke depan sudah bisa kita lakukan. Sudah bisa kita sepakati. Dan selanjutnya gambar itu akan kita lampirkan di dalam dokumen proposal kita. Dan kemudian kita akan buat pengajuan pembiayaannya kepada pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah Kota Tual. Saya mungkin tertarik ke pemerintah daerah Kota Tual dan Maluku Tenggara. Bang Ketua dan mungkin Pak Sek bisa mewakil menjawabnya. Seperti apa respon pemerintah daerah dalam rencana pembangunan Geraha Insan Cita ini? Ya, Kota Tual dan Maluku Tenggara maksudnya. jadi kebetulan
Pak Wali Kota itu juga alumni HMI. Oh, Pak Wali Kota alumni HMI. Iya, Ya. Alhamdulillah ya, secara Alhamdulillah ya. kebetulan Allah memberikan jabatan kepada beliau dan beliau juga adalah seorang kader HMI. Jadi responnya baik. Jadi lah. udah pasti responnya bagus karena Ya. kalau bicara HMI ya pasti tanggung jawab. Jiwa hijau hitamnya itu mengalir. pasti ada. Nah, sehingga pemerintah memberikan respon yang sangat positif. Maluku Tenggara sendiri gimana, Bang? Maluku Tenggara juga kita lagi berkomunikasi kita sama pemerintah. Sudah ada titik terangnya mungkin? Alhamdulillah komunikasinya lagi diupayakan untuk kita bertemu secara langsung. Sudah di rencana pertemuannya itu kapan? Diagendakan belum? Memang Pak Bupati memang lagi berada di luar daerah dalam beberapa waktu. Nanti mungkin kembali, kan ada alumni juga di kabupaten. Oh iya benar. Ya, ada Kahmi kabupaten. Jadi itu juga menjadi bagian tanggung jawab komunikasi pada pemerintah daerah setempat. Nah, untuk pemerintah daerah sudah pasti ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial terhadap pengembangan mencerdaskan anak bangsa. Kemudian tanggung jawab untuk peningkatan keimanan dan takwa, kemudian kader-kader baik bukan cuma Islam, tapi seluruh baik itu GMKI juga, PEMKRI, Kristen Katolik, Kristen Protestan. Nah itu jadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga kita punya ruang untuk bisa berkomunikasi dan pemerintah daerah memberikan respon yang sangat baik dan positif. Berarti diyakini bahwa pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga akan memberikan respon yang positif ya? Tentu, karena dengan dasar-dasar tadi. Tentu pasti memberikan respon positif. Secara nasional akan seperti itu. Ya pasti akan. Mudah-mudahan realisasinya seperti itu juga. Kita berdoa dan kita mengharapkan sungguh sehingga yakin juga usaha sampai. Dua pemerintahan ini pasti memberikan dukungan secara moral pun material untuk pelaksanaan pembangunan GIC. Nah, saya mungkin bahas secara teknis nantinya. Apa yang akan dilakukan di gedung baru nanti? Kita menghayal saja bahwa gedungnya sudah ada sekarang. Apa yang akan dilakukan di gedung baru itu? Ya, gedung baru ini. Kegiatan apa aja yang akan digelar di sana? Kita punya angan-angan bahwa semua kader itu dapat bersilaturahmi di situ. Di sana. Di sana kita bisa bertemu, silaturahmi tanpa mengenal waktu ya? Ya pastilah. Pagi, siang, sore, malam Ya tentu silaturahmi yang punya apa namanya kegiatan bertemu untuk memikirkan kegiatan-kegiatan yang peningkatan keilmuan dan juga kader itu sendiri. Kemudian silaturahmi dengan alumni. Karena dengan silaturahmi itu baru kita bisa berpikir untuk menciptakan hal-hal yang besar, hal-hal yang berguna bagi bukan cuma Islam tetapi bangsa dan negara khususnya kita di Kota Tual. Berarti selain silaturahmi mungkin ke Yunda Mega, selain silaturahmi yang diharapkan akan terjalin terus di internal HMI dan juga mungkin alumni HMI, Kahmi, itu apa lagi yang diharapkan dari kami? Selain silaturahmi, dari HMI? Pembangunan Geraha Insan Cita menurut di luar dari konteks pembangunan Geraha Insan Cita maksud saya. Konteksnya adalah kita tetap menjaga uhuah keislaman, kemudian meningkatkan komitmen terhadap organisasi. Maka Geraha Insan Cita ini merupakan salah satu wadah yang memang sangat tepat karena ketika kita bercerita panjang lebar tentang besarnya organisasi, tapi kalau kita tidak memiliki rumah maka sama saja organisasi itu beribu berayat tetapi tidak memiliki rumah. Insya Allah dengan pembangunan ini sudah menjadi batu loncatan yang lebih maju sehingga kita bersama-sama yang terlahir dan besar di HMI bisa sama-sama membangun HMI ke depan di rumah kita sendiri, lalu kita membangun bersama-sama di rumah kita sendiri. Baik, mungkin itu tanggapan saya secara pribadi. Terima kasih Yunda Mega. Tadi Bang Rusrani katakan bahwa salah satu yang ingin diterapkan di kader ke depan adalah bagaimana membangun silaturahmi secara baik senantiasa terjadi. Kemudian yang kedua tadi Yunda Mega sudah memberikan tambahan bahwa memang harus ada pengembangan pemahaman dan jiwa keorganisasian dari masing-masing kader. Nah mungkin dari alumni Abang Uya ini, selain dua aspek tadi, apa yang dibutuhkan dari yang akan dikembangkan ke depan untuk HMI cabang Tual Maluku Tenggara sekarang dalam waktu dekat ini? Saya lebih ke itu proses pengkaderan. Proses pengkaderan seperti apa yang diharapkan? Ada desain baru mungkin? Iya, desain baru, kurikulum dalam pengkaderan. Kurikulum silabus pengkaderannya harus dirubah mungkin. Itu bukannya itu kewenangan pusat ya?
hasil kongres. Tinggal kita olah bagaimana bisa. Apa penerapannya di lapangan yang kurang atau gimana? Ini dalam konteks di luar pembicaraan mengenai gedung nih. Selain basic training mungkin juga karena ada gedung kita bisa lebih rutin melakukan lebih rutin. kajian-kajian, kemudian Berarti yang training bisa dalam setahun bisa sekali teman-teman cabang tual melaksanakan ini. Jadi ada pengembangan kapasitas anggota melalui pelatihan pengkaderan yang berkesinambungan mungkin ya. Ya, kalau tadi Yunda Mega mengatakan bahwa pengembangan pemahaman dan kecintaan ke organisasi, kemudian Bang Ruslani mengatakan bahwa harus cenderung lebih membangun silaturahmi yang baik. Nah, Abang Eman mungkin tambahkan satu poin lagi. Ya. Apa yang diharapkan dari kader kita hari ini ke depan? Jadi Di yang Tual pertama, Malra. tujuan GIC ini, pembangunan rumah besar kita ini, di samping yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang lainnya, Ya. tentu yang pertama adalah HMI secara struktur organisasi melihat bahwa kita ini sedang mengalami degradasi kader. Itu harus kita akui. Itu real terjadi di HMI cabang Tual saja atau ke seluruh Indonesia mungkin? Kalau khusus kita bicara cabang Tual, Ya. dari periodisasi ke periodisasi, setiap kepemimpinan di cabang maupun komisariat, Ya. itu tentu saat ini kita bisa mengukur sejauh mana. Ada sedikit penurunan nih ya. Ya, ada agak sedikit menurun lah. Tetapi Mohon dengan, maaf saya dengan potong. kehadiran Geraha Insan Cita, tentu yang kita harus Bisa melihat dari ditutupi. hal positif, bisa pertama bisa menarik simpati mahasiswa kita, mahasiswa baru khususnya untuk ber-HMI. Jadi dari sisi Bisa menambah kuantitas jumlah anggota. kuantitasnya juga kita Nah, bisa bagaimana bisa. membangun kualitasnya? Kalau kuantitasnya sudah cukup, Kemudian dari sisi kualitasnya gimana? dari sisi kualitas, Ya. Apa yang harus Tentu. dilakukan? kita akan melakukan upgrading Oke. terhadap materi-materi yang disampaikan oleh senior-senior pada saat basic training itu. Ya. Kemudian bisa juga upgrading materi LK2, Iya. upgrading kepengurusan, struktur kepengurusannya. Itu kita bisa bicara di situ. Ya. Kita Bisa melakukan follow up dalam bentuk kajian Ya. atas materi-materi pengkaderan ya. Gitu. Di sana, Sehingga betul. Ya. dari sisi kualitas kita teruji dan dari sisi kuantitas juga kita teruji. Jadi ada sebuah konsolidasi yang juga nanti kita lakukan dengan alumni selain HMI. Iya. Kami juga bisa lakukan konsolidasi di situ dalam rangka mendistribusikan alumni HMI yang melihat dari sisi potensinya apa di Arahnya kemana dia kira-kira? Ya, arahnya kemana? Kalau yang punya potensi politik, yang punya potensi menjadi orang birokrat, para pengusaha, Iya. itu kami bisa melakukan distribusi kader ke semua lini. Oke, terkait dengan mekanisme distribusi nanti mungkin kita bahas di sesi berikutnya. Yang pasti bahwa itu bukan ranah saya untuk bertanya seperti apa. Ini adalah mungkin mekanisme internal dari HMI, KAHMI dan organisasi alumni lainnya. Baik, kawan-kawan sekalian, demikianlah akhir pembicaraan kita pada kesempatan ini. Kita berharap bahwa dalam 1-2 bulan ke depan sudah ada bayangan Geraha Insan Cita HMI cabang Tual Maluku Tenggara akan berdiri di salah satu serentak yakin usaha sampai ke sana. Ya baik. Dengan demikian perbincangan kita berakhir sudah. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin usaha sampai.